Perkenalkan, nama saya Niwayan Winda Utari, NIM 191034408. Jadi di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester audit keuangan kelas DC. Konsep materialitas penting di dalam sebuah audit laporan keuangan karena konsep materialitas adalah dasar untuk penilaian risiko dan penentuan luasnya prosedur di dalam sebuah audit. Yang saya ketahui, fraud di dalam sebuah perusahaan adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara sengaja guna untuk menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain, baik perorangan, perusahaan, maupun instansi. Jadi, pada saat ini, auditor melakukan audit di sebuah perusahaan tersebut, maka akan terlihat adanya ketidakwajaran di dalam laporan keuangan, sehingga auditor dapat memprediksi adanya fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang akhirnya mempengaruhi laporan keuangan di sebuah perusahaan. Bukti audit adalah segala informasi yang digunakan auditor untuk membuktikan apakah informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria tertentu. Auditor memerlukan bukti audit sebelum melakukan proses audit untuk menghasilkan pelaporan audit yang kompeten. Bukti kompeten harus didapatkan lewat inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan yang diaudit. Adapun jenis-jenis bukti audit yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengujian fisik, merupakan bukti yang digunakan lewat pemeriksaan secara fisik atau lewat perhitungan oleh auditor terhadap harta pada sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu ada konfirmasi, merupakan bukti yang didapatkan lewat penegasan dari pihak ketiga sebagai jawaban atas permintaan informasi yang berkaitan dengan asersi, manajemen, dan tujuan audit. Yang ketiga yaitu dokumentasi, merupakan pemeriksaan atau penyelidikan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien guna mendukung informasi yang telah tersaji. Yang selanjutnya yaitu prosedur analitis, dengan cara menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun dan data lainnya tampak tidak wajar. Kemudian yang kelima yaitu wawancara dengan klien, merupakan upaya untuk memperoleh informasi secara lisan ataupun tertulis dari klien yang menjadi bukti respon atas pertanyaan dari auditor. Yang keenam yaitu perhitungan ulang, merupakan pengujian atas keakuratan hasil perhitungan dari klien. Dan yang terakhir yaitu observasi, merupakan penggunaan alat indera untuk menilai aktivitas klien. Misalnya auditor melakukan kunjungan ke lokasi pabrik untuk mengamati proses produksi. Fraud triangle adalah segitiga kecurangan yang menggambarkan adanya 3 kondisi penyebab dari terjadinya penyalahgunaan aset dan kecurangan dalam sebuah laporan keuangan. Komponen segitiga kecurangan yang dikembangkan oleh Donald R. Creasy adalah 1. Tekanan, 2. Pembenaran, 3. Kesempatan. Kecurangan terjadi apabila 3 faktor tersebut muncul dan atau ada secara bersama-sama. Contoh kasus dari fraud triangle di Indonesia yaitu karyawan yang menggelapkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi karena gaya hidup mewahnya. Contoh lainnya adalah karyawan yang mencuri produk perusahaan karena membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit. Penting dilakukannya audit di dalam sebuah perusahaan adalah guna untuk mengecek adanya ketidakwajaran keuangan di dalam sebuah perusahaan, yang mana dengan adanya audit ini dapat membantu perusahaan
di dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kelancaran manajemen bisnis. Salah satu contoh audit keuangan adalah tempat saya bekerja dulu, di mana di tempat saya bekerja setiap akhir bulan akan dilaksanakannya audit atau pengecekan di setiap outlet yang ada, di mana setiap ada audit maka semua aktivitas dan kegiatan seperti pencatatan buku kas dan lain-lain akan diperiksa oleh pihak auditor dan akan ditindak tegas apabila tidak sesuai. Baik, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.